Shalom Bapak Ibu, ini adalah kelanjutan dari 2 minggu lalu saya sharing di tempat ini, di mana kalau saudara masih ingat bicara tentang divine nature, kodrat ilahi, di mana divine power itu akan memberikan hasil divine nature. Kuasa ilahinya itu akan memberikan dampak bagi kita, sehingga kita bisa berjalan di atas muka bumi ini dengan kodrat ilahi. Oke? Kuasa ilahi akan memberikan hasil kehidupan ilahi juga. Oke, kita akan masuk di dalam pembacaan firman. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Saudara bicara tentang kejadian ini, kita melihat bahwa firman yang sudah menjadi manusia dalam wujud adalah Yesus. Kemudian Yesus sebagai manusia, dia dibaptis oleh Yohanes ya. Nah, ketika dia dibaptis itu, terlihat langit terbuka katanya, waktu Yesus keluar dari air, pada saat itu langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah. Sebenarnya ya, itu pribadi Tuhan juga ya. Tapi Roh Allah itu seperti burung merpati turun ke atasnya. Ke atas siapa? Ke atas Yesus. Tapi sebagai kodrat manusianya Yesus. Ya, dan sebagai kodrat manusianya Yesus, terdengar suara dari surga mengatakan, ya saya nggak tahu suaranya seperti apa, tapi saya rasa kalau suara dari surga itu sangat luar biasa ya. Kalau kita punya sound system yang terbaik, saya rasa suaranya bisa membuat kita itu gemeteran. Kalau artis kesayangan kita, kalau lagi ngomong aja gitu ya, ada suara pakai sound system yang luar biasa, kita rasanya merinding gitu. Wah, luar biasa sekali. Tapi ini suara dari surga. Saya nggak tahu apakah membuat merinding, atau membuat kita damai, membuat kita merasa gimana gitu ya. Katanya, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Ini menyatakan sebuah identitas Bapak Ibu, betul nggak? Coba saudara bayangkan saudara ada di posisi Yesus pada saat itu. Waktu saudara dibaptis, saudara keluar dari air, tiba-tiba beneran dari surga itu ada suara. "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Suaranya saya beratin sedikit ya. "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Wah, standar sekali kayak dubbing suara film Yesus ya. Nah, jadi saudara lihat, pada saat kita mendapatkan identitas yang baru dalam Kristus, kita itu kan diteguhkan ya, bahwa kita, saudara dan saya, adalah anak dari Bapa di surga, anak yang dikasihi oleh Bapa. Amin nggak? Kepada saudara dan saya, Bapa itu berkenan. Setuju ya? Nah, kalau begitu, saudara lihat kejadian berikutnya. Begitu Yesus dibaptis, terdengar suara seperti itu di surga, menyatakan identitas siapa itu Yesus, bahwa Yesus adalah anak Allah yang dia kasihi, kemudian kepada Yesuslah Bapa berkenan gitu ya. Ayat berikutnya itu Matius 4 ayat 1. Jadi kalau saya lanjutkan begini ya, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan," ada suara dari surga. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis ya. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Berapa hari saudara Yesus berpuasa? 40 hari, 40 malam. Ya, berpuasa. Setelah 40 hari, 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Susah bikin Yesus lapar ya. Harus 40 hari, 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Kita berpuasa berapa jam? 4 jam. Akhirnya laparlah saudara dan saya. Langsung nyari-nyari mangsa mau makan apa. Ya. Di saat kita paling lapar, yang paling tergoda itu apa? Ya makanan. Kan begitu ya. Lalu datanglah ayat ketiga, si pencoba itu dan berkata kepadanya. Katanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Ini temptation yang paling berat ketika kita lapar. Saya rasa kalau orang lapar, kita jualan pada orang lapar, makanan apapun pasti laku. Tadi saya lihat nggak ada yang jualan di depan. Lagi nggak lapar ya?
Saudara pernah nggak beli makanan yang sebenarnya bagi saudara nggak enak, tapi karena lagi lapar, apapun jadi? Betul ya? Nah, kalau makanan pokok zaman dulu itu roti. Jadi kalau lagi lapar, simple sekali. Godaannya ya cukup roti saja gitu ya. Saudara bayangkan ketika saudara diteguhkan soal identitas, saudara langsung digoncang soal bukan lapar. Saudara kalau baca baik-baik, bukan laparnya yang digoyang. Tapi di ayat 3, ya. Lalu datanglah si pencoba itu berkata kepadanya. Apa katanya? Jika engkau anak Allah. Ketika engkau adalah anak Allah, kepadamu Tuhan berkenan, maka pencobaan yang benar adalah jika engkau anak Allah, maka buktikanlah ini dan itu. Dan paling gampang pada saat itu, karena Yesus baru habis puasa, soal roti. Paling gampang. Jadi saudara, dari firman Tuhan hari ini, kita harus paham agar si pencoba itu, yang namanya penipu gitu ya, nggak usah kita ditipu terus-menerus. Dari dulu ya, zaman Yesus, memang polanya sudah ketahuan modusnya. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan di House of Healing, di God's Beloved Church ya, di sini, saudara selalu diteguhkan siapa engkau dalam Kristus kan, bukan? Betul ya? Saudara adalah anak Allah, dia mengasihi saudara, dia menerima saudara seperti menerima anaknya sendiri, Yesus Kristus, itu sepertinya melegakan kita. Tapi saudara, setelah itu, next step-nya langsung, jika engkau anak Allah, buktikan. Jika engkau anak Allah, buktikan ini dan itu. Karena dari 3 pencobaan, selalu diteguhkan, jika engkau anak Allah, maka ubahlah batu ini, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tapi saudara lihat ya jawaban Yesus di ayat keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, Yesus itu sebenarnya mengutip dari ayat perjanjian lama, saudara. Ya, dalam perjanjian lama, itu kitab itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Dalam perjanjian baru, Alkitab ditulis dalam bahasa Yunani, saudara. Ya, jadi kalau misalkan kita baca Alkitab versi Yunani, ya, tapi terjemahan Yunani, tapi kita baca perjanjian lama gitu ya, itu namanya kitab Septuaginta. Ya, saudara kalau dengar kata Septuaginta itu artinya Alkitab perjanjian lama yang harusnya bahasa Ibrani diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Karena berita Injil ini kan dikabarkan dengan bahasa Yunani pada saat itu ya, perjanjian baru. Ya, waktu bahas tentang perjanjian baru, perjanjian lama ke gereja perjanjian baru, mereka terjemahkan ke bahasa Yunani semua. Itu Septuaginta. Tetapi bagaimana kalau sebaliknya? Kita pengen baca dalam bahasa Ibrani tentang firman Tuhan yang ada di perjanjian baru, yaitu masalah terjemahan saja, Bapak Ibu. Tetapi kalau kita bahas tentang manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, saya ingin mengajak saudara melihat sebenarnya di Ulangan 8 ayat 3, hal itu sudah diungkapkan. Ya, Ulangan 8 ayat 3, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana. Ini berarti bicara tentang waktu mereka di padang gurun. Ya, di padang gurun itu ya lapar. Yesus dicobai 40 hari, 40 malam setelah puasa, dicobai juga di padang gurun, Bapak Ibu. Betul tidak? Di padang gurun itu, orang yang sedang posisi lapar pasti nyarinya makanan, saudara. Paling gampang di-challenge. Saudara, saat kita tahu Yesus baru saja mendapatkan peneguhan dari surga bahwa dia adalah anak Allah yang dikasihi, kepadanya Bapa berkenan, langsung yang di-challenge, jika engkau anak Allah, langsung di-challenge. Artinya apa? Dia challenge pakai apa? Dia challenge pakai human nature, punya kebutuhan. Tapi men-challenge divine nature-mu. Saudara, saya ulangi ya. Kata iblis kepada Yesus, jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu ini berubah menjadi roti, gitu kan. Artinya, jika engkau anak Allah itu bicara divine nature kan. Kalau engkau benar-benar punya divine position, maka buktikanlah dengan human nature. Ngerti ya?
Karena kamu punya kebutuhan di human nature-mu. Kalau kamu anak Allah beneran, kenapa secara human nature-mu masih begini? Itulah yang namanya kita sebut sebagai tuduhan demi tuduhan, saudara. Condemnation. Kenapa? Bisa nggak kita di-condemn dengan benar kamu anak Allah? Nggak bisa. Kita pasti bilang, iya saya anak Allah. Gampang. Tapi waktu dibawa turun ke level human nature, kamu pasti ada kelemahan di sana. Betul nggak? Jadi bertarung di atas langit nggak bisa, karena kamu bisa melayang-layang. Begitu tarik ke bumi, berdiri di atas tanah, kamu langsung punya banyak kelemahan. Ngerti nggak maksud saya? Bicara tentang divine nature, kita itu di awang-awang. Betul, pastor setuju, amin. Divine nature, iya, kita semua punya gitu kan ya. Kita anak Allah yang dikasihi, betul. Begitu ditarik turun sama iblis, kita di-challenge tentang human nature kita. Langsung kita kayak ampun-ampunan, betul nggak? Jika engkau anak Allah, mengapa uang di kantongmu masih menjadi pemikiran yang membuat kamu khawatir? Jika engkau anak Allah, kenapa sakitmu yang kemarin masih begitu-begitu terus, nggak ada kesembuhannya? Jika engkau anak Allah, habis perjamuan kudus, kenapa tanganmu masih berat diangkat? Maksudnya kemarin ada sakit-sakit di sini. Setelah minum perjamuan kudus kan katanya sembuh kan, menyembuhkan. Coba. Tapi saya sembuh loh. Kemarin sempat berat-berat nih. Ini agak mending ya. Nah, maksudnya gini, ketika kita angkat, karena kemarin sakit, ketika diangkat-angkat masih sakit juga tuh. Pertanyaannya, kamu masih percaya nggak bahwa kamu sebenarnya sudah sembuh dalam Kristus? Saya sering bilang, hidup orang percaya itu jaraknya adalah dari kebenaran dan realita. Itu aja yang di-challenge iblis. Karena kalau kebenarannya kamu adalah anak Allah, yang di-challenge adalah human nature-mu kok masih begitu. Kalau kita menjawab tantangan iblis dengan human nature kita akan berakhir dengan kalah kan. Padahal sudah menang. Berulang kali saya katakan ketika pertandingan sudah usai, skornya sudah ada, saudara diajak bertaruh, saudara salah pegang pula gitu. Saudara bertaruh tapi pegang yang kalah gitu. Harusnya kalau sudah selesai pertandingan itu, saudara udah pasti menang kalau diajak bertaruh, bukan? Nah, kejadian Yesus ini sudah 2000 tahun yang lalu. Artinya kalau kita enggak lihat status pertandingannya, kita diajak bertaruh hari ini, kita tetap aja bisa kalah bertaruh. Kenapa? Enggak tahu kebenaran. Amin, saudara? Dan kebenaran itu dari dulu sampai sekarang dan sampai selama-lamanya tidak berubah sebenarnya. Tapi yang kita di-challenge adalah hari ini adalah human nature kita. Pengetahuanmu tentang firman Tuhan, ya, perasaanmu saat kamu masih hidup di atas muka bumi ini. Tuhan memberkati aku, kok rasanya enggak. Aku ini anak Allah, dikasihi Dia, tetapi kok aku dibandingkan sama orang dunia, aku masih kalah. Itu feeling berkecamuk. Dan Yesus, secara human nature-nya Dia, itu adalah titik terendah. Kenapa? Karena Dia posisinya lapar banget 40 hari, 40 malam. Yang ditantang soal makanan. Bukan yang lain-lain, saudara. Ini bukan orang suci, ya, yang sudah puasa 40 hari, 40 malam, terus tantangannya adalah cewek cantik. Enggak. Enggak. Dia enggak makan 40 hari, 40 malam. Bukan perempuan yang jadi challenge. Makanan, simple. Betul enggak? Jadi, saya ingin mengingatkan kita semua, saat saudara percaya dan tahu siapa engkau dalam Kristus, langsung hadapannya adalah, step berikutnya adalah engkau di-challenge human nature-mu. Engkau langsung di-challenge keberadaanmu. Betul nggak engkau anak Allah? Kalau betul, kenapa masih begini, kenapa masih begitu? Betul nggak? Dan itu terjadi bahkan terhadap Yesus sendiri. Jadi, kalau kita tidak mengerti kebenaran ini, kita akan rugi sekali gitu ya Bapak Ibu ya. Di dalam Ulangan 8 ayat 3 katanya, jadi Ia, Tuhan, ya, merendahkan hatimu, berarti dulu itu Yahweh gitu ya. Yahweh Elohim gitu ya. Zaman orang Israel ya. Mereka kenalnya Yahweh. Membiarkan engkau lapar katanya dan memberi engkau makan mana. Yang kalau kita jualan roti mana hari ini pasti banyak rasa.
Karena target kita supaya orang setelah makan mereka nanya mana lagi gitu ya, supaya terus order sama kamu ya. Tapi sekarang ini mana ya, waktu itu di padang gurun ya. Oke, lapar mereka, tapi dikasih makan mana. Mana ini apa? Yang tidak kau kenal. Dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Sesuatu makanan yang asing gitu. Yang benar-benar baru. Jadi cara Tuhan memenuhi kebutuhanmu sebagai anak-anak Tuhan, harusnya memang dengan cara yang tidak sama dengan dunia. Sesuatu cara yang tidak alamiah bagimu, satu cara yang tidak familiar maksudnya. Kenapa? Karena di sini pun mana itu tidak kau kenal, bahkan nenek moyangmu tidak kenal juga. Ini makanan baru gitu ya. Cara Tuhan memberi makan kepada anak-anaknya, itu sesuatu yang benar-benar fresh dari surga, yang tidak perlu engkau banding-bandingkan dengan apa yang kamu familiar saat ini. Kebutuhanmu akan dipenuhi oleh Tuhan dengan cara yang tidak kamu familiar. Tapi human nature kita akan selalu berontak, karena human nature kita itu merasa, kalau Tuhan memberkati aku, harusnya hari ini di rekeningku sudah harus ada angka sekian, sekian, sekian. Sementara di posisi lain juga, ya, banyak orang-orang yang bukan anak Tuhan, rekeningnya sudah lebih jumbo dari saudara, tetap saja dia hidup dalam kekhawatiran. Ya, saya selalu bilang, kalau masalah yang timbul dalam hidup kita itu bisa selesai pakai uang, artinya masalah itu masih kecil. Betul ya? Kalau masalah yang engkau hadapi pakai uang nggak bisa selesai, ini masalah besar. Ya, di luar sana orang tidak punya Tuhan ceritanya, mereka bergumul berjuang dalam hidup dia, banyak loh masalah yang tidak bisa selesai walaupun mereka punya uang. Tapi meanwhile di sisi yang lain, anak-anak Tuhan masih bergumul soal uang. Nah, kira-kira saudara, apakah Tuhan tidak ingin memberkati saudara? Pasti. Tapi cara dia memberkati harusnya levelnya di atas dunia ini. Betul tidak? Karena selain human nature-mu, dia memberimu divine nature. Amin? Divine nature-mu itulah yang bisa mengubah situasi ya dengan cara yang tidak lazim. Bagaimana kalau saya bilang kepada saudara, hidup saya dan keluarga itu dibentuk dengan firman Tuhan, ya, bukan melihat kenyataan hidup. Ini pasti kita harus butuh peneguhan, kesaksian demi kesaksian. Tapi saya nggak bisa. Kalau saya sampaikan kesaksian saya, yang saudara pasti akan membuat saudara gagal fokus. Mengapa? Karena kalau kita nih cerita kesaksian kita, saya cerita kesaksian saya. Misalnya contoh, waktu itu anak saya baru lahir, kami kesulitan keuangan, bla 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 bla. Saya cerita, saudara perhatikan, saudara bikin catatan misalnya, contoh aja. Oh, apa yang dilakukan Pastor Is pada waktu itu adalah poinnya 1, 2, 3. Saudara pikir itu poinnya. Kemudian saudara coba tiru poinnya. Makanya banyak sekali buku rohani yang contoh ya, 7 langkah menuju kebebasan finansial. Jangankan 7 langkah, 1 langkah aja susah dipenuhinya. Kan gitu ya. Ada orang yang sudah berusaha melakukan 7 langkah, langkah ke-7 dia gagal. 6 langkah sudah bagus. Akhirnya kita cari apa? Rumus. Di dalam sepak terjangnya Yesus ketika dia di atas muka bumi, bisa nggak kita rumuskan dia? Nggak bisa. Dia menyembuhkan orang buta pakai ludah. Rumuskanlah coba. Coba buat rumusnya. Tanah liat, lumpur ya. Lumpur atau tanah liat, nanti baca ulang aja. Taruh di matanya, itu kan yang nggak buta malah jadi buta kalau kita yang lakuin, betul nggak? Ini kebalikan, dia buta, pakai lumpur gitu ya, tanah liat, terus pakai ludah gitu ya, jadi sembuh. Cobalah rumuskan itu. Makanya ketika kita mendengarkan kesaksian orang, kita selalu cenderung bikin rumus. Oh, Bapak A, begini dia, breakthrough dia. Oke, 1, 2, 3 stepnya. Oh, Bapak B, breakthrough juga, ini dalam nama Yesus juga soalnya. Oh, dia berdoa soalnya, dia catatlah berdoa. Dia tiru, nggak bisa juga. Ketika nggak bisa, dia tanya Bapak C lagi. Bapak C rupanya puasa.
Terus dia catat lagi puasa tambah. Jadi dia bikin yang lengkap. Bapak A, Bapak B, Bapak C kurang lengkap. Saya udah dapat yang lengkap nih. Begitu saya bikinin ya yang lengkap, sayangnya berhasil pula. Dia breakthrough. Jadi dia bikin buku dong. Akhirnya orang baca buku dia. Oh ya, ini rangkuman dari ABC. Tapi waktu dia terapkan nggak bisa. Tentu dia harus cari pengalaman dia sendiri lagi supaya dia bisa bikin lagi dia sebagai Bapak D. ABC tambah D, nah ini buku lebih lengkap. Ya kan? Stephen R. Covey kan ada bikin 7 Habits ya, of Highly Effective People kan. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang efektif gitu ya. Itu salah satunya adalah mulai dari awal kan gitu ya. Mulai dari akhir. Kemudian apalagi banyak yang dia ajarin di situ kan. First thing first. Ya, utamakan hal-hal yang utama kan gitu ya. Bicara prioritas. 7 kebiasaan. Kalau dilanjutkan 10 tahun, rasa pasti kurang. Makanya the 8th habit muncul. Ada kebiasaan ke-8. Bikin buku kebiasaan ke-8. Sempurnakan aja terus. Memang mereka luar biasa. Bikin rumusan seperti itu memang luar biasa. Matematika juga luar biasa, bukan? Ketika kita melihat ahli matematika hitung-hitungan, wah kita itu takjub ngelihat, kok bisa ya mereka hitung begitu? Tapi saudara, bagaimana ketika Tuhan turun ke atas muka bumi, kemudian kita nggak bisa merumuskan itu? Apaan sih orang buta pakai lumpur, pakai ludah? Itu bisa. Kita coba-coba malah yang bisa melihat malah jadi nggak bisa melihat gitu. Oke ya. Nah, sampai kenapa dia kasih mana? Kita lanjutkan kembali ya di Ulangan 8 ayat 3 tadi itu. Memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk apa? Membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi apa? Manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Itulah yang di-quote oleh Yesus pada waktu itu. Bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Itu dikutip dari ayat Perjanjian Lama di Ulangan 8 ayat 3 tadi ini. Yesus mengutip firman ini. Dan dikatakan, kalau di terjemahan New King James, Bapak Ibu, New King James ayat 3 dikatakan, so he humbled you, dia membuat engkau rendah hati gitu ya, allowed you to hunger, mengizinkan kamu merasakan lapar, and fed you with manna, which you did not know, nor did your fathers know, that he might make you know that man shall not live by bread alone, but man lives by every word that proceeds from the mouth of the Lord. Ini adalah janji saya menjelaskan tentang dafar, proceeding word of God. Kenapa? Karena orang percaya makanannya beda sama orang dunia. Roti itu maksudnya lambang aja, ya. Karena zaman dulu itu makanan pokoknya memang roti gitu ya. Maksudnya kalau sekarang di Indonesia yang makanan pokoknya apa? Nasi ya. Ya. Intinya kalau manusia, human nature butuh nasi untuk hidup. Tapi orang yang punya divine nature, anak-anak Allah, itu hidup oleh perkataan yang keluar dari mulut Allah. Proceeding word, ya. Every words that proceed from the mouth of the Lord. Artinya, memang benar-benar kata-kata ini ngalir keluar dari mulut Allah. Itulah makanan orang percaya, Bapak Ibu. Amin. Ketika saudara mau hidup dalam divine nature, saudara makanannya adalah firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Kalau saudara tidak makan itu, tapi makannya adalah aice-aice terus, saudara hidup dalam human nature. Ketika orang yang hidupnya secara human nature terus, padahal dia anak Allah, itulah orang-orang yang suka kebingungan dalam hidupnya, saudara. Mengapa? Untuk membedakan sebuah keadaan atau kejadian, itu dia pun udah bingung. Kok kalau aku anak Allah, kenapa aku begitu ya? Karena yang dia makan nasi melulu. Hidup oleh roti saja. Jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini jadi roti.
Kalau ubah roti jadi batu bisa ya, biarin aja. Mengeras. Jadi batu. Ada roti yang membatu ya. Itu gampang. Tapi batu jadi roti itu sebenarnya seperti mustahil gitu ya. Jadi anak-anak Allah itu suka di-challenge untuk melakukan hal-hal mustahil hanya gara-gara identitas. Betul nggak saudara? Karena ditarik turun levelnya supaya kita bertarung sama dia di human nature. Yesus tidak lakukan itu. Yesus langsung bilang bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari firman Allah, setiap firman yang keluar dari mulut Allah, perkataan yang keluar dari mulut Allah. Betul ya? Nah, itu kalau kita baca lagi ya tentang Yesus dicobai, berikutnya juga dia bilang, jika engkau anak Allah. Kan begitu. Sampai yang percobaan ketiga, ya kan, kalau engkau mau menyembah aku. Ini lebih kasar lagi. Yesus enggak goyah, jika engkau anak Allah. Baru tadi dikatakan, engkau adalah anakku yang kukasihi. Mau dengar Bapak ngomong atau iblis ngomong? Bapak ngomong, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Itu Bapak ngomong pada saudara. Iblis bilang, jika engkau anak Allah, buktikan. Jadi dulu saya pernah kan khotbah juga di GBC, saya bilang ketika iblis mulai berkata-kata, jika engkau anak Allah, jangan kasih lanjut. Tampar aja, push, diam, aku memang anak Allah. Jika engkau anak, puing, langsung diam. Aku anak Allah. Udah, jangan dilanjut. Kalau dilanjut, bener juga ya. Aku mau ngetes gitu ya. Batu bisa jadi roti dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sama ya ketika saya yakin ya, saya sok tahu ya. Contoh ya, Pastor Yudi dapatkan dari Tuhan contoh. Ini House of Healing. Banyak orang akan disembuhkan. Tuhan memang taruh panggilan itu di hati gembala kita, sehingga nanti kalau orang datang dengan kebutuhan yang namanya butuh kesembuhan, didoakan. Kadang Pastor Yudi juga seperti profetik ya. Di sini ada yang merasakan seperti ini, Tuhan sembuhkan engkau gitu kan ya. Itu nanti bisa lo di-challenge lo. Mana itu belum sembuh tuh, masih datang 2 kali, 3 kali pakai kursi roda. Itu yang tadi merilis kata-kata proceeding word, ngomong. Terus ngelihat kenyataan, kok 3 kali, malu juga. 4 kali datang masih pakai kursi roda. Itu gimana rasanya? Jangan izinkan human nature mengganggu divine nature-mu. Amin, saudara? Kenapa? Karena human nature-mu itu up and down. Saya dulu juga lebih ekstrim, saya ngomong. Jadi kalau kamu minta kesembuhan, terus nggak boleh mati lagi dong. Ya kan? Bahkan Yesus membangkitkan Lazarus, pertanyaan saya, Lazarus sudah mati belum hari ini? Yesus yang bangkitkan dia loh, dari kematian. Hari ini sudah 2000 tahun lebih, udah pasti mati lagi Lazarus. Even sudah dibangkitkan dari kematian, bakal mati lagi gitu loh. Human nature seperti itu. Kenapa kita izinkan iblis men-challenge kita tentang divine nature kita dengan human nature kita? Jangan pernah izinkan itu Bapak Ibu. Setuju nggak Bapak Ibu? Saudara, mulai hari ini, kalau saudara paham firman ini, saudara ambil, saudara tidak akan tertipu lagi. Kenapa? Karena Yesus pernah ngalamin itu bagi saudara. Saudara tinggal baca dan lihat kebenaran ini, dan kebenaran ini yang memerdekakan saudara dan saya. Amin. Jadi langkah pertama oleh iblis, saya sudah baca. Ya, aku anak Allah yang dikasihi, kepada aku Tuhan Bapa, Allah Bapa berkenan. Langsung dia bilang, kau anak Allah, buktikan. Langsung next step-nya dia, udah kebaca saudara. Ngapain kita berjudi, bertaruh kepada sesuatu yang udah tahu hasil akhirnya? Itu jadi kebodohan. Amin. Oke. Kemudian kita lanjutkan, Yesaya 55 ayat 11. Ini juga saya sudah baca 2 minggu yang lalu ya Bapak Ibu ya. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ya. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Ini Tuhan mengatakan bahwa kalau firman dia keluar dari mulut dia, itu firman tidak akan kembali kepada dia dengan sia-sia. Tetapi firman ini akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang Tuhan suruhkan kepadanya. Amin ya saudara?
Jadi di dalam firman yang dimaksud di sini adalah terjemahannya dafar. Kalau Allah berfirman jadilah terang, itu amar. Tapi saya coba-coba cek, apa sih bedanya amar dan dafar? Sebenarnya kalau mau dipaksa-paksain gitu ya, sok-sok ngerti soal bahasa Ibrani gitu ya, bisa-bisa aja dicari-cari. Tapi bagi saya, kalau simpelnya gini, amar itu kayak kita ngobrol itu amar, ucapan. Bayangkan dengan ngobrol aja Tuhan bisa ciptakan langit dan bumi. Dan segala isinya. Kayak ngobrol. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Tapi yang dafar ini kayak satu ucapan yang keluar dari mulut Allah seperti kalau lagi bicara sama Abraham. Waktu berjanji berfirman pada Abraham, keluarlah dari negeri bab ayahmu, kan gitu ya. Terus aku memberikan janji, berfirmanlah Allah, maka datanglah firman Allah kepada nabi ini, nabi itu dafar. Itu seperti punya satu kuasa yang benar-benar, tapi kan amar juga kuasa. Betul nggak? Cuman ngobrol aja, jadilah terang, terang itu jadi. Bagi kita mau ngomong, mari kita bangun House of Healing di City Walk Sudirman. Wah, butuh waktu langsung. Betul nggak? Ya, harus cross check bagus atau enggak gitu-gitu. Tapi Tuhan kayak bicara saja, maka terang itu jadi. Bagaimana kalau saudara punya daya cipta seperti itu? Karena engkau anak Allah. Ini bukan mencobai saudara, saya bukan iblis. Jika engkau anak Allah, perkatakanlah. Mana, buktikan gitu kan. Saya tidak menuntut bukti kok. Tapi saya ingin meneguhkan identitasmu. Bahwa engkau punya daya cipta yang sama karena engkau adalah anak Allah. Amin. Maka engkau juga bisa meluncurkan perkataan. Kenapa? Karena Bapa dengan contohnya yang sudah ada berulang-ulang kepada kita, ya, dafar itu kalau firmanku, ya, yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Itu bayangkan, itu adalah Yesus. Di mana firman jadi manusia, dia jalankan semua yang Bapa kehendaki, disuruhkan padanya, kemudian pulang, duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu sendiri. Apakah sia-sia? Enggak. Berhasil enggak? Berhasil. Itulah firman. Dafar itu adalah pribadi Yesus. Proceeding word itu adalah Yesus. Amin. Kalau Yesus bicara kepada engkau setiap hari engkau mendengarkan dafar itu. The proceeding word. Maka hidupmu akan di-shape, akan dibentuk oleh dia. Maka sehingga divine nature-mu itu jauh lebih jelas daripada human nature. Makanya kita sebut, ini pendeta punya karunia nubuat, karunia nabi. Kenapa? Karena dia izinkan itu mengalir, saudara. Oh, ini pendeta, Pastor Paul itu guru, dia ngerti banyak firman Tuhan. Karena dia mengizinkan dirinya di-shape oleh firman Tuhan ke arah sana. Pertanyaannya, proceeding word tiap hari tersedia baru bagi saudara. Baru, fresh. Firman Tuhan itu nggak ada yang nggak fresh. Selalu fresh. Ini kan saya sudah baca, Yesaya 55 ayat 11, 2 minggu lalu. Tapi saya baca lagi hari ini tetap fresh kan? Betul tidak? Kalau Tuhan sudah keluarkan dari mulutnya, dan firman ini akan bekerja sesuai dengan apa yang dikehendaki dan disuruhkan, akan dia kembali lagi tidak sia-sia dan akan berhasil. Itu firman Tuhan. Perlakukanlah firman Tuhan yang saudara baca setiap hari seperti itu adalah nyawamu ada di dalam. Amin. Nyawamu ada di dalam firman itu. Jadi jangan baca firman Tuhan itu seperti, ya Tuhan berkuasa, saya kan lemah, aku ini apa? Enggak. Ya, enggak. Saudara berharga. Seperti Yesus ketika mendengarkan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Yesus apa dalam hati, sudah tahu, kan nggak begitu. Kan nggak begitu. Tetap dia akan terima secara fresh kan. Oke, kemudian dicobain. Tidak gagal. Berhasil. Mau dicobain kayak apapun. Bahkan sampai di penghujung sudah mau naik ke atas kayu salib besoknya itu. Ya kan, lalukanlah cawan murka ini. Tapi kehendak mula yang jadi. Itu human nature-nya begitu berontak.
tapi dia serahkan human nature kepada divine nature. Kalau saudara ngerti apa divine nature, human nature, ya itu yang sedang terjadi waktu Yesus ada di atas muka bumi, dan ini yang sedang terjadi dalam hidupmu. Ya. Nah, Mazmur 33 ayat 6 katanya oleh firman di sini adalah dafar ya terjemahannya. Dafar. Oleh firman atau dafar, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Amin. Ini dafar ya. Jadi oleh dafar Tuhan langit telah dijadikan. Oke. Nah, kita akan masuk di penghujung Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Kalau firman di sini logos. Ya. Ini bahasa Yunani. Dafar itu bahasa Ibrani, Saudara. Dan keduanya kita nggak bisa bedain bahwa oh ini kan logos ini adalah bukan dafar tapi amar, nggak bisa, Saudara. Ya, karena sometimes diterjemahkan ke dalam Ibrani, logos atau rema itu tetap aja dafar ditulisnya. Kalau diterjemahkan ke Ibrani. Gitu ya. Jadi bagi saya, karena saya bukan ahli bahasa, saya nggak mau bedain itu. Karena firman yang dikatakan di Yesaya, dafar itu, pribadi Yesus kan. Betul tidak? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Bisa nggak kita pisahkan ucapan Tuhan dari Tuhannya sendiri? Nggak bisa. Kan begitu. Makanya the messenger adalah orang itu sendiri. Makanya dulu, waktu malaikat hadir gitu ya, untuk bicara sama Nabi, Nabi mengenali malaikat itu sebagai Tuhan sendiri. Ngerti ya? Kita nggak bisa memisahkan perkataan Tuhan dari diri Tuhan, nggak bisa. Jadi omongan dia sah. Kalau kita kan beda ya manusia ya. Pastor Lita misalnya, Pastor Pastor pernah loh dulu ngomong-ngomong gitu, terus saya bilang, masa iya? Kayaknya enggak tuh. Terus Pastor Lita kalau ngelihat saya saking yakinnya bahwa saya tidak ngomong, Pastor Lita yang goyah. Oh ya mungkin enggak pernah ngomong kali. Padahal tadi yakin banget gitu ya. Jadi omongan manusia itu sangat sulit sekali, bahkan sudah direkam pun kita masih bisa bantah. Kira-kira Tuhan apakah seperti itu? Enggak. Apa yang sudah diucapkan nggak bisa dibantah. Ya, itu firm sekali. Bahkan itu adalah landasan fondasi bagaimana dunia dibentuk. Sekali terbentuk, ya jadi dia. Enggak goyah. Jadi firman Tuhan, proceeding word-nya Tuhan, itu akan membentuk hidupmu, dan hidupmu itu akan teguh berdiri. Amin? Tidak lagi goyah up and down. Yang up and down itu human nature. Ketika kamu up and down, kenali mulai hari ini. Itu adalah human nature-mu. Engkau bukan begitu sebenarnya. Amin? Itu tidak melekat pada identitasmu. Yang melekat pada identitasmu adalah siapa engkau dalam Kristus. Amin? Dan itu kekal untuk selama-lamanya. Karena firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Ayat 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia, yaitu firman ya. Dan tanpa dia, tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi apapun yang bisa kita lihat itu terbentuk dari firman. Jadi proceeding word akan membentuk hidupmu, saudara. Hari ini apa yang belum kelihatan dalam hidupmu, izinkan proceeding word itu berbicara terus dalam hidupmu. Dan dia akan berhasil. Bagi apapun yang disuruhkan Bapa kepada dia. Proceeding word itu akan menyatakan sendiri wujudnya kepada saudara ya dalam hidupmu. Kemudian ayat 4, dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Pantesan kalau manusia tanpa firman Tuhan, tanpa dafar, the proceeding word, ya, seperti orang tidak punya hidup. Karena katanya hidup itu adalah terang manusia. Ada nggak orang masih bernyawa, tapi tidak ada terangnya lagi? Seperti dia juga nggak tahu kenapa dia harus ada di dunia ini, gelap banget gitu, dalam kegelapan. Masih bernafas, tapi sudah mati, saudara. Masih ingat 2 minggu yang lalu saya mengatakan bahwa orang-orang yang punya divine nature adalah orang-orang percaya. Dan orang yang punya divine nature, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Tapi kalau orang yang tidak punya divine nature, dia sebenarnya sudah mati meskipun masih bernafas. Ngerti ya saudara ya? Jadi di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Saya mau lompat ke ayat 14, dan kemudian lompat ke ayat 18, kemudian kita tutup. Ayat 14,
Firman itu telah menjadi manusia. Siapa itu? Yesus. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Ya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara harus lihat firman yang jadi manusia yang wujudnya Yesus tadi itu. Sebenarnya itu adalah prototipenya Tuhan untuk diri saudara dan saya. Prototipe tahu kan? Kalau, ya dulu saya pernah ngomong juga prototipe itu, kalau manusia bikin produk, dia akan bikin produk contoh dulu. Kemudian ini prototipenya nanti kita akan produksi secara massal. Prototipe dulu, habis itu produksi massal, betul ya? Nah biasanya prototipenya enggak sempurna. Itu manusia. Nanti disempurnakan. Waktu massal itu kan kadang-kadang ada feedback dari lapangan. Si usernya bilang, oh ini kurang ini harus diautomasi, yang ini kurang. Begitu dia sempurnakan, massal dibuat. Betul ya? Nah itu prototipe manusia. Kalau prototipe Tuhan justru dari sempurna dirusak manusia. Ngerti ya? Adam, itu kan prototipe. Maksudnya, mari kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Sempurna nggak? Ya pasti sempurna lah, kan serupa dan segambar, udah sempurna, dirusak sama manusia. Nah, Yesus adalah prototipe. Sempurna nggak? Ya sempurna. Jadi, kehidupan Kristus itu adalah prototipe kita sebenarnya. Jadi kalau dibilang katanya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggal, penuh kasih karunia dan kebenaran, ya seperti itu juga saudara. Seperti itu juga saudara. Karena itu prototipenya kita sebenarnya. Tapi betul, saya nggak bisa menyangkal, human nature kita itu, di dalam tubuh yang jatuh dalam dosa, itu memang seperti yang Paulus sering katakan, di dalam diriku ini seperti ada dua, bukan kepribadian, seperti manusia lama dia, yang sebenarnya memang harusnya mati gitu loh. Jadi secara manusia, human nature, itu merosot. Betul ya? Tapi manusia batinia dia itu semakin hari semakin kuat gitu loh ceritanya. Jadi yang dia fokus adalah manusia batinia, bukan manusia lahiria yang merosot itu. Saudara, kalau human nature, saudara mau sebagus apapun saudara katakan seperti itu, tetap aja nanti pada waktunya tetap berakhir. Ingat ya, Lazarus bangkit sudah mati lagi. Ya. Kita bukan itu yang penting sebenarnya. Tapi selama Lazarus sudah bangkit, dia ngapain itu? Yang 2 minggu lalu saya bilang, kalau sudah sembuh dari penyakit ini, mau ngapain itu jauh lebih penting daripada kesembuhan itu sendiri. Betul nggak? Kalau kita dikasih kesempatan hidup lebih panjang lagi, itu mau ngapain itu jauh lebih penting dari umur itu sendiri. Karena bayangkan orang yang masih hidup tapi nggak tahu mau ngapain. Amin. Nah, untuk ngapain-ngapainnya itu antara saudara dan Tuhan, itu bicara panggilan. Saya nggak bisa ikut campur. Engkau terlalu berharga. Engkau terlalu unik. Tuhan terlalu personal untuk kamu. Ada banyak yang tidak bisa diungkapkan oleh pengkhotbah di depan ini. Karena itu antara saudara dan Tuhan secara langsung. Amin. Ayat penutupan di ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Saudara, nggak mungkin orang bisa kenal Bapa kalau tidak melalui Yesus, anaknya. Jadi, kalau mau lihat serupa dan segambar dengan Allah, mulai dari Adam pun, ya, maka makhluk ciptaan di dunia ini mau lihat Tuhan, cuma perlu lihat Adam. Ngerti maksudnya? Karena itu adalah prototipe Tuhan, perwakilan Tuhan. Kalau mau lihat Tuhan, lihat Adam gitu ya. Nah sekarang kita dalam Kristus. Kalau mau lihat Kristus, lihat saudara. Wah, bebannya berat nggak? Orang di dunia ini pengen berkenalan sama Kristus, cukup berkenalan dengan saudara, dia berkenalan sama Yesus. Sehebat itu posisimu. Seberharga itu engkau di mata Tuhan. Ya, tapi ingat, selalu akan di-challenge, masa begitu? Kalau betul begitu, kamu kayak Yesus, kenapa kamu masih begini, kamu masih begitu? Itu human nature-mu yang akan di-challenge selalu. Dan ingatlah itu adalah tipuan iblis, amin?
di mata Tuhan, saudara tidak ada cacat celah. Amin. Dia akan mengangkat hidupmu terus, dan kemudian kebenaran di atas segalanya, fakta akan mengikuti. Mengapa kesembuhan bisa terjadi? Karena kesembuhan itu adalah kebenaran. Kalau Tuhan sembuhkan engkau, sembuh. Amin. Kalau sembuh, faktanya belum. Human nature-nya belum. Itu akan mengikuti. Bukan divine nature-mu mengikuti human nature-mu. Amin. Contohnya selalu Yesus. Kalau Yesus itu bergerak dengan divine nature dia yang penuh. Human nature-nya mengikuti full 100%. Kemarin, sebelum dia naik ke atas kayu salib, seperti ada pembicaraan secara human nature. Tapi tetap dia submit kepada divine nature. Amin. Seperti itulah hidup saudara dan saya juga di dalam Kristus Yesus di hadapan Bapa.